Pernah main game tapi merasa bersalah. Harusnya bisa belajar skill baru atau kerja sampingan. Tapi kok kita malah main game? Bagaimana kalau ternyata main game itu bukan masalah, tapi sebuah solusi? Hari ini kita akan membahas kekuatan rahasia di balik main game untuk meningkatkan produktivitas. Bagaimana caranya? Kita harus bicara. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bro, terkait topik kali ini nih, kan terkait game ini. Ngomong-ngomong, gue mau cerita. Dulu kan gue pas kuliah, sering banget nih main game. Hampir tiap hari gue main. Tapi kok akhir-akhir ini setelah kerja dan berkeluarga, gue mulai ngerasa, tiap main game itu gue ngerasa bersalah gitu. Rasa bersalah? Iya. Tapi kebetulan banget bro, gue mau ngaku juga. Lo tau, gue baru semalam bro, main Valorant 3 jam. Produktif sekali bro. Produktif banget kan. Tapi memang makanya bro, gue juga pas setelah selesai main ya, gue jadi mikir gitu loh. Bukannya belajar, bukannya ikut seminar atau apalah, bukannya kerja sampingan dapat duit gitu kan. Iya. Gue bisa lakukan banyak hal gitu loh. Tapi malah main game gitu, rasanya kayak buang-buang waktu aja bro. Tapi kan rank lu naik bro. Iya, minimal ranknya naik, bener. Bisa pamer gitu loh. Ya tapi tetap aja kan rasanya kayak gak dapet apa-apa. Nah padahal ya sebenarnya cara pikir ini bahaya nih. Menurut psikolog yang namanya Devon Price. Jadi kemarin dia ada tulis bukunya nih, namanya Laziness Does Not Exist. Yang artinya apa? Malas itu gak ada. Jadi di sana dia bahas nih mengenai ada yang namanya toxic productivity bro. Nah, apa itu toxic productivity bro? Nah jadi gini loh, di bukunya itu dia menjelaskan mengenai 3 pola pikir yang bahaya nih soal kemalasan yang kita punya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu kalau nilai diri kita tergantung seberapa produktif diri kita. Jadi artinya gini loh, kalau orang yang produktif banget dia itu nilainya tinggi. Sedangkan orang yang nggak produktif nilainya rendah. Jadi ya sebenarnya ini benar juga. Ini benar, soalnya gini loh, kalau di zaman dulu, ya zaman sekarang juga sih. Misalnya kan banyak nih orang yang ya gak ngapa-ngapain aja, di rumah nyusahin orang tua gitu loh. Iya. Berleha-leha aja, gak ngapa-ngapain kan. Ya kalau orang-orang kayak gini kan memang membebani orang-orang sekitarnya, membebani masyarakat. Itu memang benar. Nah cuman di sisi lain, karena itu kita jadi selalu dipacu buat selalu produktif. So produktif, harus menghasilkan. Seperti itu kan, karena kita nggak mau dicap sebagai orang nggak berguna, kayak gitu kan. Jadi kita selalu mengejar produktivitas yang tinggi. Nah, cuman makin ke belakang, makin parah juga bro. Dan sampai satu titik gimana ya? Kita selalu mengejar produktivitas yang semakin tinggi dan semakin tinggi bro. Dan ini hubungannya erat dengan poin kedua nih jadinya. Pola pikir kedua itu artinya apa? Kita jadi mulai mengabaikan perasaan dan kondisi tubuh kita saat ini. Kita jadi mengabaikan yang namanya istirahat. Jadi gini loh, sama kayak yang tadi kan karena banyak orang yang berleha-leha, yang cuma di rumah santai-santai, nggak ngapa-ngapain, itu kan konotasinya negatif bro. Iya. Nah akhirnya kita jadi istirahat kita juga pikir negatif gara-gara itu. Jadi setiap kali kita mau istirahat, kita jadi merasa bersalah. Kita jadi mikir kayak, apa gue jadi gak berguna nanti gitu loh pada saat istirahat. Mending gue melakukan satu hal ini daripada gue istirahat ya. Iya benar, kan kita merasa kayak ya harusnya gue bisa melakukan ini, gue bisa lebih produktif, gue bisa dapat banyak hal. Nah cuman kayak gini makin ke belakang makin bahaya gitu loh bro, makin toksik. Soalnya kenapa? Bahkan istirahat pun mau produktif bro. Istirahat juga mengukur segalanya dari ya bisa dapat apa nih dari outputnya. Dan ini juga lanjut nih ke pola pikir ketiga yang bahaya, yaitu selalu ada hal yang harus kita lakukan. Selalu masih ada yang harus kita kerjakan. Ini bahaya karena memang benar. Jadi gini bro, memang selalu ada hal yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya gini, setelah pulang kerja, ya kita bisa aja memang baca buku, ikut seminar, atau misalnya buat ide bisnis baru, networking lah. Jadi kan memang banyak banget nih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan diri. Banyak banget potensi-potensi diri yang bisa kita kembangkan dan kesempatan yang bisa kita ambil. Benar ya? Nah cuman masalahnya itu gak ada habis-habisnya bro. Kok bisa bro? Iya kan gak ada habis-habisnya. Ya bener lah. Kan selalu ada gunung lebih tinggi lagi yang bisa kita daki gitu loh. Jadi kalau kita kira sudah gunung lebih tinggi, kita lihat masih ada lagi nih yang harus kita daki. Jadi gak ada habis-habisnya bro.
Jadi kalau misalnya kita percaya ketiga pola pikir tadi nih, kita punya ketiga pola pikir tadi, itulah yang namanya toxic productivity. Jadi itu ketika kita mengukur segalanya berdasarkan output, berdasarkan seberapa produktif nih ini halnya. Padahal ya hidup ini nggak 100% mengenai produktivitas aja. Kan ada malah gini loh, lu bayangin deh, kalau misalnya ini berlanjut terus trennya ya, lu bisa bayangin nggak nanti di masa depan lu abis pulang kerja, tiba-tiba anak lu ngajakin main, lu jadi mikir, gak dapat duit, terus gak ngembangin skill, yang mending gue kerja aja. Iya, jadi tergantung orangnya sih bro. Kayak gua, work-life balance itu harus ada. Work-life balance kan harus ada. Jadi biasanya gua kalau kerja, gua udah tahu nih, besok harus imbangin dengan bawa anak main-main. Benar-benar. Nah ini penting banget kan. Iya. Karena memang hidup kan bukan sekedar kerja aja, bukan sekedar output semuanya. Kalau kita mau kuantifikasi semuanya berdasarkan ya untung rugi, ya gimana ya? Gue nggak bisa bayangin sih nanti hidupnya seperti apa juga gitu. Kalau ukur tiap orang kan prioritasnya beda-beda. Benar. Tapi memang itulah bro, kalau kita bawa sampai ekstrim, itu yang menurut gue memang toxic productivity. Dan ini mulai makin banyak nih memang di kalangan anak-anak muda sekarang. Yang orang tua juga sih. Ya pokoknya di semua generasi lah. Tapi memang kalau lanjut terus kan nanti gimana dengan hubungan manusia gitu loh. Gimana dengan, ya itulah, anak-anak kita, dengan ya kebahagiaan kita juga. Dan ini yang makanya penting banget, gue mau kenalin yang konsep selanjutnya, konsep penting selanjutnya, yaitu yang namanya active rest. Jadi gini loh bro, gue nggak bilang jangan kerja keras, gue nggak bilang jangan produktif, tapi ini penting banget dari kita untuk bisa mengenali nih perbedaan antara productivity sama toxic productivity. Dan ini perbedaannya keduanya tipis banget bro, tipis banget. Jadi penting dari kita untuk bisa mengenali nih, apakah masih sehat pola pikir kita yang sekarang ini? Kondisi hidup kita sekarang apakah masih oke? Gua ngerti. Jadi sebenarnya main game itu nggak masalah berarti ya bro? Nah ya benar, memang sebenarnya bagus juga. Makanya gue mau kenalin poin penting selanjutnya, yang namanya active rest. Yang artinya istirahat secara aktif. Jadi banyak dari kita yang mikir kan kok istirahat itu tidur. Ya artinya nggak ngapa-ngapain lah, kan memulihkan energi. Seperti itu. Nah cuman ada yang namanya juga active rest tuh, yang artinya kita melakukan sesuatu secara aktif untuk memulihkan energi kita. Jadi kalau kita mikir istirahat kan memang, ya lu mikirnya gimana kalau istirahat? Ya kalau istirahat, tidur aja bro. Ya kan tidur aja. Dan memang benar sih, tidur itu istirahat yang paling lengkap, paling dapat semuanya memang. Jadi kita pulih secara mental, secara fisik, pokoknya semua kelelahan itu memang akan hilang nih pada saat tidur. Cuman yang harus kita pikirin juga, seberapa efektif tidur itu bro untuk memulihkan energi kita. Kan ujung-ujungnya sebenarnya tidur itu butuh waktu yang panjang. Ya 7 jam lah, atau misalnya lu benar-benar ini bisa 7-8 jam kan. Nah cuman kita harus mikir, masa kita harus tidur dulu buat memulihkan energi kita? Padahal kan misalnya gimana kalau kita capeknya di tengah hari, misalnya jam 3 udah capek banget, masa tidur? Biasanya sih gue jalan-jalan bro. Iya kan jalan-jalan, nah makanya itu penting, itu lu benar, yang lu jalan-jalan tadi namanya active rest. Jadi lu secara aktif melakukan sesuatu yang memulihkan energi lu. Dan energi kita kan banyak tadi kayak itu, energi fisik, energi mental, energi sosial, energi kreatif. Jadi untuk memulihkan semuanya nggak harus dari tidur aja. Malah yang banyak yang kita bisa cuman 15 menit, 30 menit sudah bisa memulihkan yang sama kayak tidur 7 jam. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Nah dan disinilah main game masuk. Nah lu ada tips nggak buat teman-teman nih yang masih main game, tapi tiap main game merasa rugi nih, gue nggak produktivitas. Nggak produktif gitu ya. Oke, jadi di sini gue jelasin aja deh beberapa keuntungan sebenarnya main game yang nggak kita sadari. Yang pertama itu yang tadi itu, pemulihan energi mental dan well-being yang efektif. Jadi kayak tadi bro, daripada tidur 7 jam, ya mending lu main game aja 30 menit, 40 menit, sejam buat ngilangin suntuk tadi. Gitu loh. Dan lagian kan memang kadang-kadang kita siang-siang udah lelah banget. Jadi kita cukup main game sebentar, sudah bisa pulih. Dan yang benefit kedua nih,
itu sebenarnya kita setiap kali main game, kita juga mengembangkan skill kognitif dan motorik. Jadi nanti kemampuan berpikir dan fisik juga nih. Jadi kayak contohnya, setiap kali main game, tergantung gamenya ya. Kita kan bisa belajar, adalah yang belajar manage ekonomi, kan belajar manage uang juga di sana. Belajar cara manajemen, misalnya kalau kita main yang real time strategy, kita belajar mengenai manage troops gitu kan. Jadi kayak ada yang harus kita buat menyerang, ada yang kita harus simpan buat bertahan dan sebagainya. Dan kan nanti kalau main game online juga kita belajar cara komunikasi antar tim, cara nge-lead gitu loh. Dan ya banyak juga lah kita belajar fokus, belajar skill motorik, skill hand to eye coordination. Biasa mereka itu cepet banget kan reaksi fisiknya gitu loh. Dan yang benefit selanjutnya nih, yang banyak orang nggak sadar juga ya, itu ada juga yang namanya social bonding, bro. Apa tuh, bro? Jadi gini, setelah kita lulus sekolah ya, sebenarnya kita kalau punya temen, jarang yang deket-deket banget. Lu ngerasa nggak, bro? Iya sih, bro. Iya kan, kayak misalnya, ya kita kan jadi kalau di dunia kerja ya, punya teman kerja kan, mungkin partner bisnis atau apa, ya itu kan nggak begitu deket. Ya memang kita sering ketawa-ketawa mungkin atau gimana, mungkin sering karaoke bareng, makan siang bareng, ngomongin kerjaan, tapi ya sebatas itu aja. Kita kan jarang ngomongin yang benar-benar personal tentang diri kita. Kalau gue sih ada ya, bro. Ada aja. Iya. Cuman memang kebanyakan orang kan kalau sama teman kerja ya sebatas, ya mungkin hubungannya nggak sedalam teman SMA dulu. Bukan sekedar aja. Kayak lu inget-inget aja teman SMA dulu, teman kuliah dulu. Lu kan bener-bener sharing banyak hal gitu loh. Ya sama teman kerja sekarang kan beda banget lah. Beda banget. Nah, cuman lu bayangin deh, kalau lu punya teman main game, teman kerja lu teman main game juga nih. Ya itu kan hubungan yang lu bangun pasti jauh lebih dalam. Betul. Kan minimal lu berani lah ngomong apa adanya sama dia, kayak misalnya lu gimana sih apa ya, pokoknya gitu lah. Kan pasti jadi lebih sering nongkrong bareng juga. Terus jadi pokoknya benar-benar hubungan itu bisa jadi jembatan untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang sekitar kita. Dan jadi ini juga benefit lainnya kan, kita bisa dapat teman baru mungkin. Misalnya main game bisa dapat teman baru, atau ya kalau hoki dapat jodoh. Kan punya teman pacar gamer, itu lu bisa coba tuh. Boleh juga, bro, boleh juga. Nah terus yang selain itu juga kan, misalnya lu punya anak, lu bisa main game sama anak. Jadi itu bisa jadi platform juga nih buat misalnya atau sama keluarga yang lain. Jadi pokoknya bisa dengan orang-orang sekitar, kita bisa bangun relasi yang lebih dalam juga dari main game. Jadi pokoknya di sini kita penting untuk sadar ya, kalau misalnya kita lagi mau naik, kayak kita naik mobil nih, lagi mau naik tebing. Itu kan kadang-kadang kita nggak bisa mau naik itu dengan cara naikin gigi, bro. Kita paksain lebih keras lagi. Ya kan nggak gitu juga. Kadang-kadang malah kalau buat naik itu, kita harus malah turunin gigi. Kan jadi gigi 1, biar bisa malah naik lagi. Nah sama. Jadi kita pada saat dalam hidup ya, kita mau maju. Kita mau lebih produktif. Kadang-kadang solusinya itu bukan kita memaksakan diri, tapi malah dengan main game ini, dengan nurunin gigi, kita bisa maju di fase-fase tertentu ya. Untuk meningkatkan produktivitas itu sendiri ya, bro. Iya, kalau di saat yang tepat lah. Jadi kalau misalnya lu lagi jalanan datar pakai gigi 1 ya, lu kan pelan jadinya. Tapi kalau memang lagi tanjakan, ya lu jangan paksain pakai gigi 4 gitu, bro. Ya pakai gigi 1 aja, biar bisa naik dengan lancar. Oke. Ya intinya jadi lu harus tahu sebenarnya kapan bisa produktif, dan pada saat lelah ya kita harus istirahat semaksimal mungkin. Benar. Kemudian menjadi fresh kembali dan kita bisa kembali produktif lagi gitu ya. Betul, bagus banget, bro. Kesimpulannya bagus. Nah menurut lu apa sih, kan main game itu ada dampak bahayanya juga, bro. Nah ini benar, bro. Nggak bisa dipungkiri lagi. Main game itu memang berbahaya, ada berbahaya juga. Itu berbahaya ketika kita main game bukan buat melepas lelah, tapi buat lari dari kenyataan gitu, atau lari dari tanggung jawab. Kan? Jadi makanya kita penting banget nih pada saat main game, kita juga cek kondisi kita. Jadi ini emang dari WHO sendiri bilang nih, main game itu bisa jadi penyakit, namanya gaming disorder. Tapi kenyataannya yang kena gaming disorder itu sebenarnya cuma 3% dari total gamer aja sih. Ya memang angkanya kecil.
tapi nyata. Memang lu bisa ketagihan main game sampai bener-bener lupa ruang dan waktu gitu loh. Nah, dan ini pentingnya gini loh. Kita untuk ngecek apakah main game ini bahaya atau enggak, itu semua bukan dari berapa lama kita main gamenya bro, tapi cek dari seberapa mengganggu ke hidup kita. Jadi kayak cek apakah ini mengganggu tidur, mengganggu kerjaan, mengganggu hubungan dengan orang sekitar. Jadi kayak cek dari sana, bukan kita lihat oh main game 8 jam sehari itu bahaya. Sebenarnya ya kalau misalnya lu masih kerjaan masih oke, hubungan dengan orang lain, orang sekitar masih oke, ya nggak apa gitu loh. Ya. Jadi kadang memang kalau terlalu seru main game, kita jadi kayak secara nggak sadar lagi kerja kepikiran gitu ya. Nah itu ya bisa juga. Aduh pengen cepet-cepet nih main game nih. Gitu. Main game. Ya. Nah itu kalau sampai ketergantungan memang bahaya. Tadi kan kita bahas soal productivity dan toxic productivity. Nah ini juga nih soal istirahat. Istirahat itu ada yang istirahat yang bagus, tapi kok ada juga bisa toxic juga nih istirahat. Kalau udah ketagihan itu juga toxic bro. Ini memang gimana ya, hidup itu kita harus cari keseimbangannya sih bro. Kita harus bisa menemukan yang tepat lah. Jadi jangan kebanyakan, jangan terus dikit. Makanya kalau tips dari gue ya, tiap kali kita main game kita harus cek juga tujuan dan impact-nya nih setelah selesai main game. Jadi sebelum kita main game, kita mikir dulu. Sebenarnya gue main game ini tujuannya apa? Tujuannya apakah memang ingin melepas stres aja? Atau memang ya karena males buat tugas? Gitu loh. Kalau main game karena males buat tugas, itu nanti pas selesai main bukannya seger malah tambah pusing bro. Tambah stres, jadi cemas. Mana gitu. Kalah lagi. Iya mana kalah lagi kan tambah bete gitu. Benar. Oke. Jadi lu bisa nggak sharing tips bro? Buat teman-teman gamer nih, teman-teman gimana sih cara main game secara sadar gitu? Main game yang benar-benar positif, caranya gimana? Jadi paling pertama ya gini, kita harus tentukan batasan dulu. Ini yang paling penting nih. Jadi tentukan batasan itu dengan cara implementation intention. Atau simpelnya gini aja deh, setiap kali main game kita harus tentukan juga waktu, kapan dan berapa lama gitu loh. Jadi contohnya, oke, gue mau main game 90 menit setelah selesai makan malam. Itu aja. Jadi itu udah jelas kan. Jadi jangan main game tanpa tentukan batasan. Terus nanti kan lupa diri, lupa ruang, lupa waktu sudah. Iya. Semua udah lupa. Biasanya kan kalau main kalah mau balas dendam. Mau balas dendam, main lagi. Kalah lagi, balas dendam lagi. Menang, kok kepingin main lagi. itu. Iya. Itu benar. Jadi memang makanya kita harus tentukan batasan. Kita harus tahu nih kapan berhenti. Itu kita tentukan di awal sesi main game. Jadi jangan di tengah-tengah baru tentukan gitu loh. Terus yang selanjutnya penting bagi kita juga buat pilih game yang tepat bro. Gini, kenapa? Karena nggak semua game itu ya tergantung orang dan kondisi mental saat itu ya. Nggak semua game itu cocok buat istirahat. Kayak contohnya gini, lu lagi stres berat nih. Terus tiba-tiba lu main game kompetitif kayak Mobile Legends atau Valorant. Terus udah gitu kalah bro. Bukan itu. Ya kayak tadi lu ngomong lah, bukannya seger malah tambah emosi, tambah banting-banting nanti gitu lah. Lu harus belum main game juga lu harus cek kondisi lu saat itu. Memang apakah kalau lu lagi tegang banget, mungkin lu bisa pilih game yang lebih santai, kayak misalnya game tanam-tanam kayak Harvest Moon aja gitu loh. Lu bertani aja gitu kan. Atau mungkin main game puzzle. Jadi tergantung kondisi saat itu. Tapi memang kalau lu lagi bosen, lagi merasa stuck, boleh. Itu lu main game kompetitif untuk bikin diri lu lebih semangat. Diri lu lebih terpacu jadinya. Dan yang selanjutnya, setiap kali main game, gue saranin sih kita selalu ada teman juga. Jadi kita punya teman ini tujuannya biar, kan tadi gue ngomong ya, istirahat kan ada banyak nih. Energi mental, energi fisik, energi sebagainya. Nah, kita juga butuh yang namanya energi sosial. Jadi kalau biar istirahat kita lebih efektif kan, main game kita lebih efektif, ada teman juga. Jadi kita sambil istirahat mental, istirahat yang lain-lain, sambil istirahat sosial juga. Iya. Jadi ada sama teman main. Sama teman. Jadi ini istirahatnya juga jauh lebih efektif. Karena gini loh, mau gamenya nggak seru juga. Kalau kita sama teman, itu ya pasti jadi lebih menyenangkan. Jadi kita sesi main gamenya bisa lebih ini. Ya tapi nggak harus selalu ada juga lah. Makanya tergantung situasi mental lu saat itu juga. Tergantung juga temennya toksik nggak? Iya benar sih. Kalau toksik, toksik mah bener gak usah diajak main lah.
Lu Iya. lagi kerja tiba-tiba, lu ngapain kerja? Wah, Kita main game aja yuk. kayak Baru gitu. kerjaannya ribet. Kerjaan. Lu ngapain di sini, kita bisa menang lebih enak gitu. Iya, aduh. Benar. Yang kayak gitu, terus pas kalah, marah-marah lagi. Yang kayak gitu udah jangan diajak lagi. Jangan diajak. Oke bro. Hmm. Kita udah perbincangan cukup lama. Hmm. Lu bisa kasih kesimpulan nggak buat teman-teman gamer sekalian? Oke, jadi intinya bro, main game itu bukan masalahnya. Yang bermasalah itu rasa bersalah kita ketika mau istirahat. Jadi karena itu berdasarkan toxic productivity tadi. Jadi kita harus main game dengan penuh tujuan. Kita harus main game dengan bangga. Karena memang ini kita istirahat secara efektif. Bukannya mau buang-buang waktu gak jelas. Gitu. Jadi dari teman-teman semua, biasa main game apa nih untuk refreshing? Ayo share di kolom komentar ya. Siapa tahu kita sering main game yang sama nih. Dari teman-teman juga nih, misalnya kalian tadi penasaran soal yang gue bahas ya, mengenai jenis-jenis istirahat dan energi-energi yang perlu kita pulihkan. Itu kita ada video yang membahas kupas lengkap mengenai istirahat dan bagaimana cara istirahat paling efektif. Kalau misalnya kalian penasaran untuk cara istirahat yang paling menguntungkan nih, ayo cek videonya ya, karena masih banyak yang harus kita bahas di sana. Sampai ketemu lagi, terima kasih.